Nadila Lovina, kameranya bisa dinyalakan? Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali dengan doa agar apa yang akan kita pelajari hari ini bisa kita terima dengan mudah dan memberikan manfaat untuk kehidupan kita berikutnya ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya presensi dulu kehadiran hari ini. Abraham Ade, Hadir, Miss. Alvito, Hadir. Mama jangan ke sini. Arya, Hadir. Seril Safa, Hadir, Miss. Cynthia, Ada, Miss. Larissa, Ada Miss. Ezra, Hadir, Miss. Virus, Hadir, Miss. Faradila, Hadir, Miss. Imam, ada, Juve, Hadir, Miss. Kaila, Hadir, Miss. Maharani, Hadir Miss. Maineila, hadir Miss, Mela, Hadir, Miss. Farhat, Hadir, Miss. Alam. Hadir, Miss. Lam, rambutmu kok sangat monjuntai gitu, Lam. Wis kena kuping, kena alis, wis kena kabeh ku, Lam. Nabila, Irfan, Hadir, Miss. Nabila, Hadir, Miss. Nabilah, Ada, Miss. Nadila, Hadir, Miss. Najwa, Saya, Miss. Naya, Saya, Miss. Raihan, Miss. Raisa, Hadir Miss. Ramadania, Hadir, Miss. Reni, Hadir, Miss. Satria, Hadir, Miss. Syarif, Hadir, Miss. Ulung. Hadir, Miss. Oke, Imam aja yang hilang. Oke, sebelum saya tambahkan materi untuk hari ini, saya review dulu ya untuk tugas yang kemarin. Gimana nilainya, Rek? Api-api, Rek. Tugasnya kemarin ini ya. Oke. Ini tugas yang kemarin ya. Bagi karena kita ini belajar tentang akuntansi perusahaan jasa, maka kita selalu melihatnya dari sudut pandang perusahaannya, ya. Jadi kita berperan sebagai akuntan perusahaan jasa tersebut. Ya. Oke, kita lihat. Pak Nanang baru saja memasuki masa pensiun. Dengan modal yang dikumpulkannya selama bekerja, Pak Nanang berniat membuka usaha bengkel yang diberi nama Bengkel Beres. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada bulan Februari 2012. Nah, berarti kita membantu Pak Nanang dalam melakukan pencatatan transaksi yang terjadi di Bengkel Beresnya Pak Nanang. Ya, jadi kita sebagai akuntannya Bengkel Beres. Tanggal 13, transaksi 1. Membeli secara kredit peralatan bengkel dan peralatan kantor dari Toko Royal masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Nah, ini kemarin banyak yang tidak teliti ya. Kemarin ada yang cuma menuliskan 5 juta rupiah. Padahal di sini ada kata-kata masing-masing. Masing-masing di sini ada peralatan bengkel dan peralatan kantor. Berarti peralatan bengkelnya 5 juta, peralatan kantornya 5 juta. Sehingga totalnya 10 juta, tidak hanya 5 juta. Ya. Lalu kemarin ada yang menuliskan peralatan bengkel ini akunnya masuknya ke perlengkapan. Itu salah. Karena perlengkapan dan peralatan itu dua harta yang berbeda. Ya. Satunya masuk aset lancar, satunya masuk aset tetap. Walaupun sama-sama masuk aset, tapi sudah beda jenis akunnya. Jadi kalau ada yang menulis perlengkapan, Miza salahkan.
Namun, jika yang kemarin masih ada yang menuliskan satu akun, ya, peralatan bengkel dan peralatan kantor dijadikan satu di akun peralatan, itu Miza betulkan masih ya, masih dianggap benar sama Miza, tidak disalahkan. Karena masih masuk peralatan, masih benar lah ya. Jadi peralatan bengkelnya 5 juta, peralatan kantornya 5 juta, lalu karena beli secara kredit, maka liabilitasnya bertambah. Liabilitasnya bertambah 10 juta. Ya, jadi sisi kiri bertambah 10 juta, sisi kanan 10 juta. Kita analisis dulu ya, nanti kalau sudah selesai analisis, baru nanti bisa contohkan yang di tabelnya seperti apa. Tanggal 20 sekarang. Membayar biaya iklan. Membayar. Kalau membayar berarti pakai uang tunai. Kalau perusahaan mengeluarkan uang tunai, berarti pasti masuknya ke akun kas. Ya, berarti kasnya berkurang 400.000. Lalu membayar apa ini? Membayar biaya iklan. Miza sudah jelaskan, sudah menyampaikan jika biaya itu adalah beban. Beban di persamaan dasar akuntansi itu tidak diakui karena dia dicatat di ekuitas. Sehingga ekuitasnya berkurang. Kenapa ekuitasnya berkurang? Karena saat terjadi beban, ekuitasnya berkurang. Saat terjadi pendapatan, ekuitasnya bertambah. Ya, sudah Miza jelaskan dulu ya. Tanggal 21. Telah menyelesaikan perbaikan mobil dengan nilai 6 juta rupiah, namun baru dibayar 4.500.000. Berarti bengkel beres baru menerima uang tunai sebesar 4.500.000. Berarti kalau menerima uang tunai masuknya berarti ke kas. Ya, kasnya bertambah 4.500.000. Lalu dari total 6 juta yang diterima baru 4,5, berarti yang 1,5 masuknya ke piutang. Ya, kita masih punya piutang, bengkel beres masih punya piutang yang nanti bisa ditagih. Ya, sehingga piutangnya 1.500.000. Lalu 6 juta ini apanya? 6 juta ini adalah pendapatan, ya. Kan bengkel beres menyelesaikan perbaikan, berarti kan sudah kerja nih bengkel beres. Saat kita sudah selesai melakukan pekerjaan, maka kita berhak memperoleh pendapatan. Nah, karena pendapatan tidak diakui berdiri sendiri di persamaan dasar akuntansi, dia dicatat di ekuitas, maka ekuitasnya bertambah. Ya, saat terjadi pendapatan, ekuitasnya bertambah. Maka ekuitas bertambah 6 juta rupiah. Tanggal 25, Pak Nanang menambah modal ke bengkel berupa motor. Nah, menambah modal berarti ekuitas ya, jelas ya. Ekuitasnya bertambah 8 juta. Lalu berupa apa ini modalnya? Ekuitasnya berupa apa? Berupa motor. Nah, motor itu ada akun tersendiri ya. Yaitu akunnya adalah kendaraan. Berarti kendaraannya juga bertambah 8 juta rupiah. Terakhir, membayar setengah dari utang. Nah, tanggal 26 ini ada hubungan dengan transaksi tanggal 13. Kalau tanggal 13 salah memasukkan nominal, pasti tanggal 26 juga salah memasukkan nominal. Karena yang dibayar adalah setengah dari utang. Kalau tanggal 13 utangnya dicatat 5 juta, pasti di tanggal 26 yang dicatat cuma 2.500.000. Ya, itu salah. Ya. Padahal total utangnya adalah 10 juta. Berarti tanggal 26 membayar berarti pakai uang. Kalau pakai uang tunai berarti masuknya ke akun kas. Saat kita mengeluarkan uang, kasnya berkurang. Berkurangnya sebesar 5 juta rupiah. Ya. Atas pembelian, berarti kan kita bayar utang. Kalau utang kita sudah kita bayar, berarti utang kita juga berkurang. Berkurangnya 5 juta rupiah juga. Gitu. Oke. Kalau dibuat, nah seperti ini. Kalau dibuat
tabel persamaan dasar akuntansi ya. Tanggal 13 Februari peralatan bengkel 5 juta rupiah, peralatan kantor 5 juta rupiah, sehingga liabilitasnya 10 juta rupiah. Tanggal 20 kasnya berkurang 400, ekuitas juga berkurang 400 ya. Diberikan keterangan ya sebelah kanannya. Kalau belum ada keterangannya kemarin nggak apa-apa. Tapi ini keterangannya bisa ditambahkan. Misalnya 5 juta adalah beli peralatan secara kredit. Misalnya seperti itu keterangannya. Keterangannya bebas ya, asal masih berhubungan dengan transaksi. Tanggal 10 bayar iklan, misalnya begitu juga boleh ya, keterangan singkat. Nah, ini kita jumlah ya untuk mengecek apakah sisi kiri dengan sisi kanan sudah balance. Sisi kiri berapa ini jumlahnya? 9.600.000, sisi kanan 9.600.000 balance. Lalu masukkan transaksi tanggal 21 ya, kasnya bertambah 4.500.000, piutang bertambah 1.500.000, ekuitas bertambah 6 juta rupiah. Ini berarti ditulis saja keterangan menerima tambahan pendapatan, misalnya begitu ya, atau terserah yang lainnya boleh. Lalu kita cek lagi, kita jumlah lagi per akun berapa. Yang belum ada berarti ya dikosongi saja, seperti kendaraan ini belum ada transaksi, dikosongi saja ya. Terus dijumlah, sisi kiri berapa? 15.600.000. Sisi kanan berapa? 15.600.000. Berarti balance sisi kiri dengan sisi kanan. Berarti sudah benar. Masukkan transaksi berikutnya tanggal 25. Kendaraannya bertambah, ekuitasnya bertambah. Nah, ini bisa ditambahkan tambahan modal. Nah, seperti ini boleh. Kita jumlahkan lagi per akun ya. Terus kita cek kebalancean. Sisi kiri berapa? 23.600.000. Sisi kanan berapa? 23.600.000. Sama, balance sisi kiri dengan sisi kanan. Terakhir kita masukkan transaksi terakhir. Kasnya berkurang 5 juta, liabilitas usaha atau utang usaha berkurang 5 juta. Ya, ini di keterangannya tulis aja bayar utang. Nah, ini. Terus kita jumlahkan ding per akun ya. Terus kita cek sisi kiri berapa? 18.600.000. Sisi kanan berapa? 18.600.000. Tuh balance. Alhamdulillah gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait persamaan dasar akuntansi ya. PowerPoint saya mana? Merah boleh dong. Kalau ada yang mau bertanya terkait ini, atau ada yang mau dijelaskan ulang kenapa ini, kenapa begini, kenapa begitu, boleh. Berapa? 25. Sudah? Tidak ada yang bertanya? Yakin? Jelas? Tidak ada yang bertanya, saya lanjut ke materi hari ini. Materi hari ini adalah tentang mekanisme debit kredit. Ya. Mekanisme debit kredit ada aturannya seperti ini. Nah, ini yang berlaku mulai materi ini sampai ke depan ya. Jadi untuk persamaan dasar akuntansi sudah selesai. Kita lanjut mulai hari ini sampai ke depannya.
Ada 5 golongan akun. Ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Kalau di persamaan dasar akuntansi, pendapatan dan beban masuk ekuitas, tapi mulai hari ini, mulai materi hari ini, pendapatan dan beban berdiri sendiri ya, tidak masuk di ekuitas. Ya, sudah berdiri sendiri. Silakan dicatat dulu kalau mau dicatat. Ku ingin makan, ku ingin tidur. Andai hari ini ku tak masuk, aku tak semenegangkan ini. Kalau nggak masuk, tambah aku menegangkan untuk tugas. Iya nggak sih? Ekonomi, bukan mutu. Sudah? Saya jelaskan ya. Jadi, yang dimaksud dengan mekanisme debit kredit itu adalah aturan untuk mencatat suatu akun dalam transaksi, ya. Jika suatu akun termasuk dalam golongan akun aset, maka jika dia bertambah, dicatatnya di sisi debit. Jika berkurang, akan dicatat di sisi kredit. Misal, kas. Kas itu kan termasuk di aset ya. Maka saat kas bertambah, maka dia dicatatnya di sisi debit. Dan saat kasnya berkurang, akan dicatat di sisi kredit. Itu. Liabilitas. Jika suatu akun termasuk dalam golongan liabilitas, maka saat dia bertambah, dicatat di sisi kredit, dan jika berkurang, dicatat di sisi debit. Jika suatu akun termasuk dalam ekuitas, jika bertambah, dicatat di sisi kredit, jika berkurang, dicatat di sisi debit. Nah, saya ingatkan sekali lagi, mulai materi hari ini, pendapatan dan beban itu berdiri sendiri, tidak lagi dimasukkan ke ekuitas.
Saat perusahaan memperoleh pendapatan, ya apapun jenis pendapatan itu, pendapatan usaha, pendapatan bunga, pendapatan iklan, pendapatan sewa, ya semua jenis pendapatan, ya maka saat pendapatan itu bertambah, saat perusahaan memperoleh pendapatan, maka dicatatnya di sisi kredit. Ya, jika pendapatannya berkurang, dicatatnya di sisi debit. Adakah Miss pendapatan berkurang? Ada, nanti ada waktunya ya. Kenapa Miss pendapatan kalau bertambah di sisi kredit Miss? Kenapa bukan di sisi debit Miss? Ya, karena saat pendapatan bertambah itu sisi debitnya sudah ada aset yang bertambah di sisi debit. Ya, ini sudah aturan dari sana. Jadi tidak perlu dipikirkan kenapa pendapatan itu kalau bertambah di kredit, kita harus cari penalarannya, nggak usah penalaran gitu ya. Pokoknya dihafalkan saja sudah, daripada pusing bikin cari penalarannya ya. Pokoknya pendapatan itu bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Ya. Lalu beban. Saat perusahaan saat perusahaan mengeluarkan biaya, ya biaya itu kan beban. Saat perusahaan mengeluarkan beban atau mengeluarkan biaya, berarti kan bebannya bertambah. Ya, saat perusahaan mengeluarkan biaya, berarti biayanya itu bertambah, bebannya bertambah. Saat beban bertambah, maka dicatat di sisi debit, dan jika berkurang dicatatnya di sisi kredit. Ya, ini harus hafal ini. Ya, harus hafal. Jangan sampai terbalik. Plus, akan lebih bagus kalau kalian sudah hafal akun-akun mana saja yang termasuk aset, akun yang termasuk liabilitas, akun-akun yang masuk modal, terus akun pendapatan apa saja, akun beban apa saja. Kalau kalian sudah hafal itu malah lebih bagus. Sehingga nanti kalau ada soal, ya kalian bisa langsung, oh ini masuk aset, berarti kalau bertambah di debit. Oh ini masuk pendapatan, berarti kalau bertambah catat di kredit. Oh ini masuk liabilitas, oh dia bertambah, berarti masuk kredit. Nah, kalau lebih hafal, kalau sudah hafal itu lebih bagus. Kalau belum hafal bagaimana Miss? Kalau belum hafal, maka modul yang saya kasih di awal pertemuan kita dulu itu kalian harus bawa kemana-mana ya. Saat kita mau pembelajaran, saat mau mengerjakan tugas, itu harus diintip dan dilihat dengan rajin ya. Jangan malas-malasan untuk melihat itu ya. Duh, saya malas Miss lihat apa ya. Tak ingat-ingat sih. Kasih tuh kayaknya masuk kayaknya wes kena kayaknya durung apal ya wes wassalam ya. Durung apal tapi yo apal. Wis jelas itu aliran sesat ya. Tapi kalau sudah hafal bolehlah ya, nggak pakai catatan boleh. Gitu ya. Sudah ya? Oke. Terus oke. Sekarang coba kalau ke sini, sekarang ke soal yang tadi. Ini soal persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita coba analisis bagaimana dengan mekanisme debit kreditnya ya. Tanggal 13, membeli secara kredit peralatan bengkel, peralatan kantor dari Royal ATK masing-masing 5 juta rupiah. Saya cek satu persatu ya, jawab satu-satu. Raisa Alia. Akunnya tanggal 13 tadi ada berapa akun yang terlibat Raisa? Dua, Miss. 2. Tadi nggak dicatat kah yang Miza bikin tabel tadi itu? Nggak dicatat. Ramadania. Ada berapa akun yang terlibat tadi? 3, Miss. 3. Apa saja? Peralatan kantor,
Peralatan bengkel sama liabilitas. Ya, oke. Raisa lah gak dicatat. Wush. Sedih saya, sedih. Sudah cari, gak catat. Wush. Reni, peralatan bengkelnya bertambah atau berkurang, Ren? Suara nih Reni hilang loh. Ren, cek sound, cek sound. Tambah, Miss. Bertambah. Berarti peralatan bengkel dicatat di sisi D atau K? D. Kenapa? Karena masuk ke akun, aset. Ya, betul. Karena masuk ke aset. Next, saya balik ke Raisa. Awas kayak sejaman tak ketak online kamu ya. Peralatan kantor. Peralatan kantornya bertambah atau berkurang, Raisa? Bertambah, Miss. Bertambah. Bertambahnya berarti dicatat di D atau di K? Dika, Miss. Di K. Kenapa di K? Ora dicatat ya mesti loh. Saya catat tapi gak paham, Miss. Udah mang dikongkon takok ora gelem takok, saiki ditakoni ora ngerti terus karep mau piye nak ngono. Tadi disuruh tanya enggak ada yang tanya, sekarang ditanya yang ora iso jawab piye to. Raihan Wahyu. Peralatan kantornya bertambah atau berkurang, Han? Waalaikumsalam. Tambah, Miss. Bertambah. Bertambahnya di sisi D atau K dicatatnya? D. Kenapa di D? Karena aset, Miss. Ya, sopo sing bisi ya Pak Yohan? Apa, Miss? Enggak jadi. Kenapa? Satria, ya wis Kak Sito. Satria sekarang. Akun yang ketiga tadi dikatakan temanmu adalah liabilitas. Liabilitasnya bertambah atau berkurang? Bertambah, Miss. Bertambah. Liabilitas berkurang di D atau di K? Di K. Oke, good. Next. Tanggal 20 sekarang. Membayar biaya iklan. Cynthia Mayangsari, akunnya apa yang terlibat tanggal 20 ini? Tanggal 20 ya, Mas ya. Ada kas sama ekuitas. Oke. Larissa Vania, kasnya bertambah atau berkurang? Suarane, Nduk, suarane. Dibuka sih mikrofonnya. Kasnya bertambah atau berkurang? Dor iki ora nyatet iki. Encene koncone iki koncone. Mai Neila. Kasnya bertambah atau berkurang, Mai? Berkurang. Berkurang. Kas berkurang dicatat di D atau di K? Dika. Di K. Kenapa? Karena asetnya berkurang. Iyo. Kenapa aset? Kenapa? Oh ya betul, karena masuk golongan aset gitu loh maksudnya ya jawabannya. Oke, good. Arya, berikutnya. Akun yang kedua apa tadi ya? Ekuitas. Oke, ekuitas kalau di persamaan dasar akuntansi. Kalau di mulai materi hari ini sampai ke depan masih masuk di ekuitas atau berdiri sendiri? Gimana, Mas? Masuk ekuitas karena tadi kita masih membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Tapi Miza kan tadi sudah bilang, mulai hari ini pendapatan dan beban bagaimana tadi? Berdiri sendiri. Berarti akun apa? Akun beban. Beban. Beban apa? Beban biaya. Beban biaya. Beban itu ya biaya. Beban apa? Beban titik-titik. Beban iklan. Ya, beban iklan. Beban iklannya bertambah atau berkurang? Bertambah, Mas. Bertambah. Beban bertambah itu di D atau di K? Beban bertambah itu di D. Ya, benar. Yes. Berikutnya Ezra, tanggal 21. Akun apa saja yang terlibat, Ezra?
Kendaraan sama Iki lho, tanggal selikur iki lho, Le, tanggal selikur. kas, piutang sama ekuitas. Ya, betul. Oke. Sekarang Ezra, saya tanya. Ekuitas itu karena kemarin di persamaan dasar akuntansi. Kalau sekarang sudah berdiri sendiri, berarti akun yang terlibat apa saja, Ezra? Kas, piutang, pendapatan. Betul. Lanjut, Cheryl Safa. Kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah, Miss. Bertambah dicatat di D atau di K? Di D. Kenapa? Karena masuk ke aset. Ya, benar. Next, Naswa. Naswa, piutangnya bertambah atau berkurang? Wah, Naswa. Wah. Saya ke Juve deh. Juv, piutangnya bertambah atau berkurang, Juv? Bertambah, Miss. Piutang bertambah di D atau di K, Juv? Di D mungkin, Miss. Loh, kok nggak mungkin nih? Pastikan pilihanmu. Di D apakah piutang bertambah? D. Kenapa? Masuk beban, Miss. Apa masuk beban? Nggak tahu, Miss. Loh, ya apa sih hari ini? Landi catatanmu. Oh, ketak online. Nah. Maharani, Ya, Miss. piutangnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Piutang bertambah di D atau di K? Di D. Di D. Kenapa di D? Aset. Masuk ke Iya. akun aset. Betul, masuk aset. Piutang itu masuk aset. Abraham, pendapatannya bertambah atau berkurang? Bertambah, Miss. Bertambah. Pendapatan bertambah dicatat di D atau di A? Di K. Di K, oke. Sekarang transaksi tanggal 25. Mela, akun apa aja yang terlibat? Kendaraan dan ekuitas. Oke, kendaraan dan ekuitas. Farhad, kendaraannya bertambah atau berkurang? Bertambah, Miss. Bertambah. Kendaraan bertambah di D atau di K? Di D. Kenapa? Karena kendaraan termasuk aset, Miss. Good. Berikutnya, Nabila Ananda. Ekuitasnya bertambah atau berkurang? Bertambah, Miss. Bertambah di D atau di K? Di K, Miss. Di K, oke. Terakhir, transaksi tanggal 26. Naya, transaksinya apa saja? Maaf, akunnya apa saja? Ada kas sama liabilitas usaha. Ya, betul. Irfan, kasnya bertambah atau berkurang? Berkurang, Miss. Kas berkurang di D atau di K? Di K. Kenapa? Masuk aset. Good. Nabila Pranandita, liabilitasnya bertambah atau berkurang? Berkurang, Miss. Berkurang, liabilitas berkurang di D atau di K? Di D. Ya. Sudah ya? Bisa ya untuk menentukan mekanisme debit kredit ya. Oke, sekarang coba kalau ini sudah. Tak kolekno soal dia nih. Di mana-mana. Oh. Bukan. Oke. Sekarang saya tanya, yang belum tadi siapa ya?
Sing dorong sabar. Imam. Imam, ada transaksi seperti ini. Duduk enak-enak. Membayar gaji karyawan. Ya. Transaksinya adalah membayar gaji karyawan. Yes. Akunnya apa, Mam? Saya kasih bocoran akun yang terlibat 2. Yes. Apa dan apa, Mam? Kewajiban sama aset. Akun aset barang mlebu ndek akun nih lah. Akun. Akun itu Lara didelok catetane malah ndeloke ning langit-langit. Bentar. Langit-langit raine bocorane kamu malah lihat sono. Yang belum jawab. Alam. Akunnya apa, Alam? Akun kas sama akun beban gaji, Miss. Apa? Kas sama beban gaji. Oke, nice. Berikutnya. Arya sudah jawab kah tadi? Belum ya? Sampun, Miss. Oh, sampun. Siapa yang belum ya? Abraham sudah. Juve. Saya, Miss. Siapa lagi? Syarif. Oke. Syarif, kasnya bertambah atau berkurang? Terus dicatat di sisi mana? Kasnya berkurang. Dicatat di? Dicatat di kredit. Oke, good. Bagus. Siapa lagi yang belum? Tadi? Virus, Miss. Virus, silakan. Virus, tadi beban gaji. Beban gajinya bertambah atau berkurang? Dicatat di debit atau di kredit? Beban gajinya berkurang. Dicatat di Kredit. Di Kamis. Oke, kurang tepat ya. Saat perusahaan mengeluarkan biaya, berarti biayanya dia bertambah, bukan berkurang. Yang berkurang adalah kasnya, tapi biayanya alias bebannya justru bertambah. Jadi misalnya gini, kemarin belum bayar gaji, ya sekarang bayar gaji, berarti kan kemarin belum ada, sekarang menjadi ada, sehingga bebannya bertambah, bukan berkurang. Ya. Ingat-ingat ya. Jadi beban gaji bertambah dicatat di sisi debit. Oke. Nih, soal meneh. Sapa sing ono sing durung jawab meneh rek? Saya, Miss. Sapa? Fania. Oke, sik. Membayar tagihan telepon. Akunnya apa yang terlibat? Akunnya saja dulu apa? Beban telepon. Beban telepon dan? Kas. Dan kas, oke. Nadila Lovina. Sekarang Fania, tadi belum jawab. Kasnya bertambah atau berkurang, Fania? Bertambah. Berkurang. Saya belum paham, Miss. Mbok kasih senyum untuk aku ya iso selek senyum. Siapa yang belum jawab lagi? Saya, Miss. Kaila, silakan. Kasnya bertambah atau berkurang, Kaila? Bertambah, Miss. Kenapa bertambah? Transaksinya tadi apa, Kaila? Kas berkurang, Miss. Saya tanya. Transaksinya tadi apa? Biaya telepon. Keterangannya apa? Transaksi lebih lengkapnya apa tadi? Membayar. Membayar. Kalau membayar pakai uang tunai atau enggak? Iya, Miss. Pakai uang tunai. Berarti saat kita mengeluarkan uang tunai, kasnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Oke, kas berkurang dicatat di debit atau di kredit?
kredit. Kenapa kas berkurang dicatat di sisi kredit? Karena masuk aset. Karena masuk aset, Miss. Ya, karena masuk aset. Ya. Terus ada lagi yang belum jawab? Saya Miss. Ulung. Ulung, beban telepon tadi yang belum terjawab. Beban teleponnya bertambah atau berkurang? Kurang, Miss. Berkurang. Oh ya, wis dijelasno nang koncone iki lho. Oh, dijawab sing salah iki piye to Ulung ki. Awalnya tidak ada beban, sekarang jadi ada beban. Oh, online. Nah, beban bertambah berarti dicatatnya di D atau di K? Di debit, Miss. Di debit. Ngono, diingat-ingat. Bebannya itu bertambah karena awalnya nggak ada, sekarang jadi ada. Fania sekarang. Fania sih, soalnya apa ya? Tak nginceng sih rek soalnya. Yang gampang nih saya belum paham. Justru tak golekno sing angel lagi. Membeli ya, membeli perlengkapan secara tunai. Ya, membeli perlengkapan secara tunai. Oke. Akunnya apa? Beli secara tunai. Akunnya apa? Perlengkapan, Miss. Satunya? Ada 2 tuh, Miss. Kurus itu gak balance mengko. Sama kas. Ya, betul. Sama kas. Ya, betul. Bentar. Ada yang belum lagi menjawab? Sudah semuanya? Imam tadi nggak bisa Imam, jawab. ya oke. Imam, akunnya ada 2, kas dan perlengkapan. Kasnya bertambah atau berkurang, Mam? Perlengkapan, kasnya berkurang. Kenapa kasnya berkurang, Mam? Kasnya berkurang soalnya Miss, kan buat beli. Ya, betul. Kas berkurang dicatatnya di debit atau di kredit, Mam? Di kredit. Kenapa? Soalnya aset. Ya, betul. Ada lagi yang belum jawab? Sudah semuanya. Alvito durung jawab, menengai tak dikit. Ya, Miss, ini mau. Perlengkapannya Saya lagi bertambah. habis. Perlengkapannya bertambah atau berkurang, Alvito? Perlengkapannya bertambah. Bertambah. Perlengkapan bertambah dicatat di sisi debit atau kredit? Di sisi apa lagi? Debit. Kenapa? Karena aset. Karena termasuk aset ya. Jadi kalau yang belum hafal, modul yang diberikan Miza itu memang harus ada di samping kalian. Jadi kalau sewaktu-waktu ditanya, kas, oh ya masuk aset, berarti pertama di debit. Oh no. Lewis apa langsung, gitu bisa langsung jawab. Gitu ya. Sudah paham ya untuk mekanisme debit kredit ya? Ya, selama kalian punya catatannya yang dulu itu, ya, insya Allah bisa lah ya menentukan debit kredit. Kalau lebih hafal lagi, alhamdulillah. Karena untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke jurnal umum. Ya, kalau jurnal umumnya nggak paham, ke belakangnya juga akan semakin sulit ya. Begitu saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan sebelum bisa tutup pertemuan hari ini. Pokoknya jangan berpikir bahwa akuntansi itu rumit, jangan berpikir bahwa akuntansi itu sulit. No, akuntansi itu gampang. Kuncinya pokoknya paham tentang penggolongan akun. Nah, makanya kemarin sudah Miza kasih langsung, nggak usah kalian cari sendiri ya. Kurang baik apa sih Miza? Nggak ya, bercanda ya. Alhamdulillah kalau nggak ada, jangan lupa nanti tugas Google Classroom-nya dikerjakan ya. Nanti insya Allah Miza baru bisa upload jam 2 ke atas ya, belum jam 1.
Terima kasih semuanya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf, Miza akhiri. Assalamualaikum. Belum screenshot dulu. Bentar. Berikan senyuman termanis. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Sama-sama.